Yang lalu telah kita masuki dan juga pelajari bersama tentang penjelasan sedikit tentang zikir. Walaupun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 macam dizikir, sebagaimana latifah-latifah di dalam diri kita pun ada 7. Apa itu latifah? Anasir. Anasir itu bagian yang paling halus di dalam jiwa kita. Jiwa kita itu ada 7 latifah. Maka zikir pun sebagaimana latifah di dalam diri manusia. Zikir itu ada 7 makom ya, 7 tingkatan yang mana dikatakan di sini walikulli maqamin martabatun khassatun. Dan bagi tiap-tiap makomnya zikir, martabatun itu ada martabatun khassatun, itu ada martabat yang khusus pada makom tersebut. Terkait dengan ungkapan walikulli maqamun maqalun, setiap ungkapan itu memiliki ucapan tersendiri. Walikulli maqalun maqamun, dan setiap ucapan memiliki makomnya tersendiri. Makomnya santri sebagaimana saya gitu ya, itu ucapannya ya secara umum namanya juga santri ya, atau mungkin bahkan tidak dipahami sama sekali ya, karena yang bisa memahami ucapan seorang yang ada di kalangan santri itu ya santri sendiri ya. Tapi alangkah berkahnya apabila seorang santri mampu memahamkan kepada orang lain, karena yang disebut dengan transfer of knowledge itu bukan hanya sekedar memahamkan suatu permasalahan, bukan, tapi bagaimana mengkondisikan pemahaman dan juga pengamalan terhadap seseorang. Guru itu bisa disebut hanya bisa disebut pendidik kalau seandainya beliau itu bisa mentransfer bagaimana nilai-nilai adab pada seorang murid. Kalau hanya sekedar mengajarkan, itu memindahkan hafalan atau memindahkan pemahaman, itu masih jauh dengan yang diungkapkan sebagai guru sejati. Karena guru sejati itu adalah pada hakikatnya yang digugu dan yang ditiru. Yang ditiru apanya? Yang ditiru itu adalah akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW digugu dan ditiru oleh para sahabat semuanya karena betapa tingginya akhlak Rasulullah SAW. Di luar kepala keluarga, beliau adalah seorang pebisnis handal. Bagaimana bisnisnya Rasulullah? Satu gaya yang belum pernah diikuti oleh gaya pedagang-pedagang yang lain. Kalau pedagang yang lain, Masya Allah, Pak Agus jauh-jauh ya. Dari Sunanul Huda, mohon. Ahlan wa sahlan, Pak. Ya. Transfer of knowledge itu bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi lebih dari itu, apa yang menjadi habits, kebiasaan baik dari Rasulullah SAW yang mana itu adalah akhlakul kalimah Rasulullah SAW, itu mampu ditransferkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Prototipe yang hampir mendekati akhlak Rasul itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memang sebagai sahabat yang paling senior, walaupun usianya beda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat Abu Bakar ini termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ada 4 golongan tuh ya, disebut golongan karena memang beda usia ya, dan beda
eh, ya klasifikasi penggolongan lah ya. Pertama dari kalangan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro, ya. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang pada saat itu belum ada Rasul belum diangkat sebagai nabi, ya, sebagai Rasul. Nabi sih hampir berdekatan dengan usia pernikahan beliau, ya, usia 25 tahun Rasul diangkat sebagai nabi. Tapi sebagaimana kita ketahui, nabi itu tidak wajib untuk disebarkan, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalaupun disebarkan tidak menjadi masalah, karena itu ya katakanlah keafdolihan, bukan suatu kewajiban. Kalau Rasul, nah itu wajib menyampaikan apa-apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk atau diangkat sebagai Rasul, dan ini sudah wajib ini disebarkan. Saat itu Rasul berusia 40 tahun, ya, 40 tahun menjelang hijrahnya beliau ke Madinah. Nah, as-sabiqun al-awwalun yang pertama dari kalangan keluarga, yakni Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro. Kemudian dari kalangan sahabat, bukan sahabat disebutkan sahabiyun, bukan. Sahabat ini dalam artian sahabat yang sesungguhnya gitu ya, sahabat karib beliau. Jadi Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini dari memang usia remaja setelah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat satu keanehan di dalam diri Rasul. Kenapa? Kalau sahabat-sahabat yang lain itu berkali-kali atau bahkan berulang kali ada sifat bohong, ada sifat khianat, ada sifat culaslah dan lain sebagainya, karena sahabat-sahabat yang lain belum tersentuh Islam kan. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya irhas penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai calon nabi itu mustahil berbohong, ya. Karena ada sifat sidik di dalam dirinya, sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Sidik benar, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas, tabligh sidik, amanah ya, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdasnya luar biasa. Nah, di dalam diri Rasul ini aneh, ini setiap main tidak pernah berbuat sesuatu yang menjatuhkan harga diri beliau sebagai calon seorang nabi. Jangankan calon seorang nabi, seorang manusia pun ini istimewa gitu ya, ini istimewa. Nah, sampai akhirnya ketika bertahun-tahun beliau bersahabat dengan Rasulullah SAW, ada satu keistimewaan yang ditangkap oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika saatnya Sayyidina Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau sebagai seorang Rasul, tidak ada syakwa sangka bagi Sayyidina Abu Bakar bahwa itu adalah betul-betul ucapan seorang Nabi dan ucapan yang wahyu yang diterima dari Allah, dari Tuhannya gitu ya. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang ketiga dari kalangan budak ya, budak belian. Memang di zaman Rasul masih ada ya praktek perbudakan, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini subhanallah istimewa ya. Di samping kolbuknya betapa sangat cinta terhadap Allah dengan ungkapan ahad, ahad, ahad ketika beliau disiksa oleh tuannya di saat menjelang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian melihat akhlak Rasulullah, begitu cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa nih ya. Bapak lihat di kisah Sayyidina Bilal bin Rabah gitu ya, kecintaan terhadap Rasulullah itu ya bolehlah dibilang melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, walaupun tidak bisa mengalahkan cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah gitu ya. Nah,
Sahabat Bilal ini sepanjang hidupnya itu diangkat oleh Rasul sebagai muadzin. Namun setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Bilal tidak bisa menyimpan kenangan. Maka dengan sendirinya beliau meninggalkan kota Madinah. Bukan karena tidak ingin hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak. Karena tidak sanggup melihat kota Madinah tanpa ada kehadiran Rasulullah SAW yang demikian cintanya kepada Rasul. Bahkan di saat sahabat yang lain biasa-biasa saja, sahabat Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ausoni ya Rasul, nasihatilah saya wahai Rasul, sehingga saya bisa melaksanakan nasihatmu sepanjang hayat. Maka Rasulullah mengamanahkan kepada sahabat Bilal hanya satu kalimat, padahal ya, alaika bimudawamatil wudu, hendaklah engkau wahai Bilal untuk senantiasa istiqomah dalam keadaan wudu. Subhanallah, ternyata sahabat-sahabat yang lain ada yang tidak percaya gitu ya, ketika suatu saat Rasulullah menyatakan, aku mendengar terompah suara Bilal di surga, katanya. Luar biasa dia. Kemudian sahabat ada yang mohon izin kepada sahabat Bilal untuk bermalam, untuk mengetahui amalan apa yang ada di dalam diri Bilal. Wahai Bilal, bolehkah aku bertamu di rumahmu? Oh silahkan, katanya. Ketika 1 hari, 2 hari, kan jaraknya 3 hari ya. 3 hari berlalu, biasa-biasa saja, katanya. Tidak ada yang istimewa dalam diri Bilal bin Rabah. Lalu saking penasarannya sahabat bertanya, wahai Bilal, aku kesini itu untuk mengorek rahasiamu. Kenapa Rasul sampai mengatakan terompahmu terdengar di surga? Padahal engkau aku lihat biasa-biasa saja, katanya, dengan sahabat yang lain. Sholat-sholat, zikir-zikir, puasa-puasa, dan lain sebagainya. Nggak ada yang istimewa. Maka membeberkanlah sahabat Bilal, aku pernah dinasihati diamanahi oleh Rasul untuk selalu dawam wudu. Maka setelah dawam wudu, setelah aku mendengar dari ucapan yang lisan yang mulia Rasulullah, sampai detik ini aku tidak pernah melepaskan diriku dalam keadaan tidak memiliki wudu. Artinya ya batal mah batal ya, a'radul basyariyah itu mah ya, keluar gas gitu ya. Tapi setelah keluar gas, wudu lagi beliau. Atau setelah BAK, wudu lagi. Atau setelah BAB, wudu lagi. Wah, luar biasa ya. Sampai demikian karena cintanya kepada Rasul. Katakanlah ketika Rasulullah meninggal, sahabat Bilal udah meninggalkan Madinah. Bertahun-tahun kemudian Rasul yang datang kepada sahabat Bilal melalui mimpi, wahai Bilal, kenapa engkau pergi dari Madinah? Apakah engkau tidak rindu kepada aku? Wah, bangun tidur langsung siap-siap untuk hijrah ke untuk ziarah ke Madinah, kan negeri Habasyah ya dulu ya, pulang kampung gitu lah, pulang kampung. Setelah dapat mimpi dari Rasulullah, seakan-akan Rasul kangen, maka sahabat Bilal pagi-pagi langsung berangkat ke Madinah. Di tengah jalan ketemu dengan sahabat Umar yang saat itu sudah peralihan khalifah ya. Itu berarti udah bertahun-tahun ya. Sahabat Abu Bakar saja menjadi khalifah 4 tahun 8 bulan. Berarti sekitar 5 tahunan lah dengan ketemu sahabat Bilal. Kemudian, wahai Bilal, maukah engkau kembali azan berkumandang di kota Madinah ini? Beliau menolak. Walaupun itu adalah khalifah, presiden gitu ya, presiden kalau zaman sekarang. Untuk khalifah beliau bisa menolak. Tapi di saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang meminta, wahai paman, engkau adalah kecintaan kakek kami Rasulullah SAW, maukah paman mengumandangkan adzan sekali lagi? Beliau tidak bisa menolak kecintaannya Rasul. Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah kecintaannya Rasulullah. Ketika mendekap cucunya Rasul, seakan-akan hadir bayangan Rasul gitu ya. Ini karena saking cintanya beliau azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi lafaz Allahu Akbar mah biasa-biasa, cuma bergetarnya hebat, teringat Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah juga biasa azan ya. Ketika Allahu Akbar, masyarakat terhenyak tuh. Sekota Madinah, yaitu karomahnya Sayyidina Bilal,
sekali kumandang tidak pakai speaker langsung terdengar. Kemudian ketika asyhadu alla ilaha illallah semuanya pada berkumpul. Kemudian ketika asyhadu anna Muhammad aja tidak sampai keluar suaranya, tercekak suaranya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti tidak cinta kepada Allah, bukan. Karena yang memperkenalkan cinta Allah kepada Bilal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya membludak gitu ya. Sampai itulah adzan terakhir yang tidak pernah diselesaikan oleh Sayyidina Bilal karena saking cintanya kepada Rasulullah ya. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk Islam ketika itu usia 8 tahun. Tapi sedikit agak dicegah oleh Rasulullah. Wahai Ali, sebaiknya engkau diskusi dulu, izin dulu kepada ayahmu, bolehkah engkau kalau masuk Islam hari ini? Maka Sayyidina Bilal dengan tegas menjawab, wahai saudara sepupuku, katanya, karena memang saudara sepupu ya Rasulullah itu. Wahai saudara sepupuku, sebelum beliau menjadi mertua ya, sebelum beliau menjadi mertua, itu usia 8 tahun. Saat Allah ciptakan itu tanpa minta persetujuan pada ayahku. Kenapa saat aku ingin mengabdikan diri kepada Allah harus diskusi dulu dengan ayahku, katanya. Saya pengen masuk Islam sekarang, katanya. Ketegasan Sayyidina Ali itu ya, Masya Allah ya. Nah, yang mendekati akan sifat akhlaknya Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka gelar Sayyidina Abu Bakar itu selain As-Siddiq yang selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW, itu dikatakan kalau Sayyidina Ali, istilah kata Sayyidina Ali profesornya di zaman Rasul, Sayyidina Utsman ekonomnya di zaman Rasul, Sayyidina Umar jenderalnya di zaman Rasul, Sayyidina Abu Bakar sufinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berkaitan dengan silsilah zikir nih ya. Dilanjutkan, falikuli maqamun martabatun khosoh, maka bagi setiap makom itu kedudukan ya, martabatun khosoh itu ada tingkat yang khusus, imma jahron au khafiyatun, baik secara jahar maupun khafi. Nah ini, walaupun ini ada 7 martabat zikir, itu tetap aja ujung-ujungnya atau intinya ada 2 zikir itu ya, zikir khafi, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang nyaring terdengar suaranya bahkan terlihat gerakannya, dan zikir khafi. Zikir khafi itu adalah zikir yang samar, tersembunyi. Hanya, nah ini perbedaannya adalah kalau seluruh gerak-gerik manusia semuanya itu bisa diketahui oleh malaikat raqib dan atid. Tapi khususnya untuk zikir khafi, zikir khafi itu hanya diri pribadinya dan Allah yang mengetahui tanpa diketahui oleh malaikat raqib ya. Kemudian kalau ditanya kenapa malaikat raqib tidak bisa mengetahui, bukankah itu salah satu tugasnya? Ya, salah satu tugas dari malaikat raqib adalah mencatat kebaikan seluruh manusia. Nah, kecuali ini. Kenapa zikir khafi? Karena yang diungkapkan adalah zikir khafi, yang mana zikir khafi atau zikir tersembunyi itu adalah mengungkapkan lafzul jalalah, Allah, 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 dan seterusnya. Itu kalau seseorang zikir khafi dengan teknik dan tata cara tertentu setelah diijazahi, maka itu sudah tidak bisa ditembus oleh malak raqib ya, sudah tidak diketahui. Kenapa? Hanya Allah lah yang mengetahui. Sebagaimana puasa gitu ya. Puasa as-saumu li, saum itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku pula lah yang mengetahui tentang besaran
kebaikan, keberkahan, pahala yang pantas untuk orang tersebut, ya. Maka amalan saum itu antar orang ya jelas berbeda, ya. Ada zikir yang ada saum yang khos, ada saum yang am. Ya kok saum yang amma itu mah seperti saya, ya, baru belajar, ya umum lah seperti saya gitu, ya. Kadang matanya jelalatan, kadang bayangannya pengen makan, pengen minum, pengen tidur. Itu kan sudah maksudnya hikmah dari puasa itu tidak berusaha untuk saya dapatkan, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja gitu, ya. Nah, itu puasa am. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa laju wal ats. Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Lapar dan dahaga dalam pikiran bayangan seseorang yang puasa tersebut, seperti halnya saya, itu hanya cukup sekedar nahan makan, nahan minum dari mulai fajar sampai maghrib. Setelah itu selesai. Itu mah ya maklum, namanya juga belajar gitu, ya, namanya belajar. Ada juga tingkatan khos, ya, tingkatan bapak-bapak semuanya itu, ya, tingkatan khos selain nahan lapar, puasa, hawa nafsu, syahwat, juga panca indera dipuasakan. Mata dari memandang sesuatu yang mubah aja dijaga, apalagi yang haram gitu, ya. Kemudian telinga dari sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian tangan dari sesuatu yang bukan haknya, kemudian kaki melangkah kepada sesuatu yang bukan haknya pula. Maka itu dijaga. Ada lagi yang khos. Pokoknya yang khos itu menjaga segala sesuatu dari yang merusak keabsahan dan nilai-nilai puasa dari seluruh panca indera. Itu puasa khos itu. Yang lebih tinggi lagi adalah puasanya khawasil khawas. Puasa secara khusus dan hanya dilakukan oleh orang-orang khusus. Siapa itu? Para nabi dan para wali. Memangnya apa puasanya? Puasa dari segala sesuatu selain Allah. Luar biasa ini, ya. Puasa dari segala sesuatu selain Allah, selain mempuasakan makan minum, juga syahwat, kemudian mempuasakan panca inderanya, dan memang para nabi dan para wali itu setiap saat, setiap waktu itu berpuasa, dan puasanya puasa khawasil khas lagi, ya. Berusaha menjaga segala sesuatu dari selain Allah. Luar biasa ini, ya. Kayaknya enak banget gitu, ya, kalau puasa dari segala sesuatu selain Allah, tapi hanya sebatas teori. Yang bisa hanya para nabi dan para wali. Apakah kita bisa? Bisa. Sepanjang apa yang bisa dilakukan oleh para wali, kita pun pasti bisa. Kenapa? Kita adalah calon-calon wali, kalau boleh dibilang, ya. Bercita-cita jadi seorang wali boleh tidak? Boleh, ya, boleh, sangat boleh. Kecuali kalau seseorang ada yang bercita-cita jadi nabi, itu mahiwal itu. Mahiwal, ya. Amma jahron au khafiyatun. Mohon maaf. Au khafiyatan. Baik zikir jahar maupun zikir khafi, ya. Sebenarnya mohon maaf, ya. Kalau zikir khafi itu tidak boleh untuk disebutkan, tidak boleh untuk diungkapkan, tidak boleh untuk dijelaskan. Hanya boleh dirinya sendiri saja. Seandainya ada orang yang bertanya, khafi itu bagaimana sih? Tekniknya seperti apa? Dan bagaimana tahapan-tahapannya? Sebenarnya yang disebut khafi itu adalah tersembunyi, tersamarkan. Tidak boleh orang yang lain yang tahu, bahkan malaikat sendiri tidak Allah izinkan untuk mengetahuinya. Tapi berhubung ini adalah majelis taklim yang ada di masjid, bahkan kalau seandainya majelis taklim itu bukan di masjid pun, asal majelis taklim aja, ya, dalam rangka memberikan, ya mohon maaf, ya, sekedar pengetahuan gitu, ya, ya boleh-boleh saja. Namanya juga
namanya juga taklim ya. Allama yu'allimu, mengajarkan. Apa yang diajarkan? Ya kalau seandainya khafi tidak diajarkan mana ada yang tahu khafi ya. Kalau Rasulullah misalkan ya menginstruksikan khafi ini jangan dikasih tahu ya, pasti sahabat-sahabat nggak ada yang tahu itu zikir khafi itu bagaimana. Tapi berhubung Rasulullah SAW menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun sedikit, maka khafi ini termasuk yang disabdakan oleh kangjeng Nabi tersebut, maka ungkapkanlah. Itu beda seperti ini ya. Kalau kita menemukan bimbingan gitu mengenai zikir khafi, begini lafaznya itu adalah Allah, kemudian mengungkapkannya mata dipejamkan, bibir dikatupkan, kemudian lidah ditekuk ke atas langit-langit, kemudian dagu menempel set ke dada sambil pandangan itu mengarah ke latifatul qalbi, yang mana latifatul qalbi itu adalah mahalnya atau tempatnya tergambarkannya, disimpannya lafaz Allah. Maka yang biasanya orang-orang melafazkan itu dalam lisan, bibir, maka kemudian seseorang mengalihkan kepada latifatul qalbi dengan min qalbin taqiyyin, naqiyin, dari seseorang yang kalbunya sangat bersih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga dia tidak boleh untuk menjelaskan apa itu tentang khafi, karena kedudukannya sebagai ya mubtadi lah ya, mubtadi, orang permulaan untuk mengamalkan zikir. Tapi kalau kita mah karena itu adalah tempatnya mendiskusikan berbagai macam keilmuan, kalau seandainya majelis salim ya boleh-boleh saja gitu ya, sepanjang itu bukan nalkin, kalau bukan wakil talqin gitu ya. Kemudian fal awwalu, maka adapun yang pertama, hadahum, maka mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ila dzikril lisan, untuk mengetahui dan mengamalkan zikir lisan. Nanti insya Allah akan diterangkan bagaimana dan seperti apa itu zikir lisan ya. Tsumma ila dzikrin nafsi, kemudian kepada zikir nafas, zikir diri itu ya. Wa tsumma ila dzikril qalbi, kemudian menuju zikir qalbi ya. Kemudian tsumma ila dzikir ruh, dan menuju kepada zikir ruh. Tsumma ila dzikri sirri, menuju kepada zikir sir. Nah, ini antara zikir qalbi, zikir nafsi, zikir ruh, zikir sirri, zikir khafi, zikir akhfal khafi, itu sama-sama saja dengan zikir khafi gitu ya. Maka di sini dikatakan sebagai yang paling utama di antara zikir itu teknik gitu ya. Zikir itu sebenarnya banyak, lafaz zikir itu banyak, tapi teknik di antara zikir-zikir yang ada, di antara zikir yang 7 itu tetap 2. Pertama zikir jahar, kedua zikir lisan. Tsumma ila dzikri sirri, tsumma ila dzikri khafi, yang tersembunyi, tsumma ila dzikru akhfal khafiyyi, kemudian sampai kepada zikir yang maha samar, yang paling sirnya sir. Ini sesuai dengan latifah yang ada di dalam diri manusia. Maka zikir itu ada 7 macam. Tapi yang utamanya adalah zikir jahat dan zikir khafi. Kenapa yang utama adalah zikir jahat dan zikir khafi? Artinya bahwa secara umum zikir itu sebagaimana Rasulullah SAW mentalkinkan kepada para sahabatnya, utamanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali karramallahu wajhah, dalam satu hadisnya yang menyatakan qad sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memohon kepada Sayyidina Ali, memohon kepada Kangjeng Nabi, dulluni ala aqrabut turuki, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya ala aqrabut turuki, jalan yang paling dekat
menuju Allah. 3 sebenarnya ya, 3 yang diminta oleh Sayyidina Ali. Pertama, aqrabut turuki, jalan yang paling dekat menuju Allah. Bayangkan Sayyidina Ali aja yang kekar tubuhnya, yang paling alim di antara para sahabat-sahabat semuanya, itu meminta yang paling dekat menuju keridhaan Allah. Wa ashaliha, dan yang paling mudah saja ya Rasul untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, wa afdaliha indallah, dan yang paling utama menurut Allah. Bayangkan itu ya. Udah mah kedudukan sebagai sahabat, sudah mah sepupu Kangjeng Nabi, sudah mah mantunya Kangjeng Nabi, sudah mah tubuhnya yang paling kekar, bahkan pernah perang tanding dengan sahabat dengan kaum musyrikin. Ternyata yang menang adalah Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali waktu itu masih diragukan oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Kenapa? Itu musuh jagonya jago, yang tidak pernah terkalahkan. Ini Sayyidina Ali masih remaja waktu dulu ya, masih remaja, mungkin usia kuliahan lah ya, atau usia ya kuliahan lah gitu ya. Kata Kangjeng Nabi, ketika Rasulullah mengumumkan siapa yang akan melawan itu musuh kita, katanya tidak ada yang menjawab. Sayyidina Ali ngacung, saya wahai Rasul. Lalu Rasul melirik, ya tidak berkata apa-apa, cuma menyaksikan gitu. Siapa di antara kalian yang mau tanding sama musuh itu? Sayyidina Ali ngacungin lagi, saya ya Rasul. Sampai 3 kali Sayyidina Ali ngacungkan tangan, ya udahlah, silahkan katanya. Begitu habok teh, tidak perlu berjurus-jurus, hanya 1 kali kilatan pedang, itu musuh sudah tersungkur dengan terbelah 2. Allahu Akbar gitu ya. Nah, Sayyidina Ali yang jago pedang saat itu, Sayyidina Ali yang paling pintar saat itu, dan selamanya gitu ya. Dan Sayyidina Ali yang menantu Rasulullah, Sayyidina Ali yang kesayangan Rasulullah, Sayyidina Ali yang sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta hal yang paling dekat menuju kepada Allah. Kemudian wa ashaliha, yang paling mudah untuk melaksanakannya. Padahal para sahabat sehebat apapun manusia zaman sekarang, nggak ada apa-apanya kalau dibanding sahabatnya. Nggak ada 10% ya ketaatan kepada Allah, gitu, kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah wafdoliha, yang paling afdol menurut di hadapan Allah. Kemudian Rasul menjawab, alaika bimudawamati dzikrillah, wajib atas engkau wahai Ali untuk mendawamkan zikrullah. Ini sebagaimana yang Rasul wasiatkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal bin Rabah, alaika bimudawamatil wudu. Kalau kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi kepada Sayyidina Ali karena meminta hal yang paling mudah, yang paling dekat, kemudian yang paling utama, maka Rasul menyatakan alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Ali untuk istiqomah dalam berzikir. Wa kaifa nuzakkiru ya Rasulullah. Sayyidina Ali masih bertanya lagi, bagaimana kami berzikir wahai Rasul? Ghammid ainaika, pejamkan lisan. Wa alsaq lisanak, kemudian lipat lidahmu, kemudian tundukkan kepala. Waqul Allah Allah Allah. Itu zikir khafi ya. Kemudian riwayat yang lain sama redaksinya gitu ya. Wa kaifa nudzakiru ya Rasulullah, bagaimana kami berzikir wahai Rasul? Rasul menyatakan, qultu salasan wa anta sami'an. Saya mengucapkan 3 kali dan engkau mendengarkan. Kemudian engkau mengucapkan dan aku mendengarkan. Maka Rasul membimbingnya, waqul, ucapkan olehmu wahai Ali, la ilaha illallah. Nah, ini dulu pernah kita pelajari di bab kedua ya, tentang tentang bimbingan talqin Rasul kepada Sayyidina Ali. Kemudian masih dalam satu hadis tersebut, summa kharaja,
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabat, dan menalkin kepada sahabat semuanya, gitu ya. Jadi pertama kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, gitu ya. Jadi yang pertama dan yang utama adalah zikir itu zikir jahar. Kemudian ada sejarah nih ya, sejarah yang beratus-ratus tahun kemudian. Di saat itu Sayyidina Ali ya sudah pada mangkat lah ya, sudah pada mangkat. Ada keturunan Rasulullah, yakni Al-Hasani wal Husaini, dari keturunan Hasan dan Husain, dari ayahnya turunan ke-10, dari ibunya turunan ke-12 ke-14. Jadi Al-Hasani wal Husaini. Di dalam Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di saat itu menjelang sore, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang ke arah Naqsyaban. Naqsyaban itu suatu negeri. Kalau Bukhara itu Imam Bukhari di Vietnam kan, tapi ini mah Naqsyaban. Kemudian Syekh Abdul Qadir lama tertegun. Lalu ditanyakan oleh para sahabat-sahabat beliau, apa yang terjadi wahai Tuan Syekh? Katanya, aku mencium wangi zikir yang akan ada, tokoh yang akan memunculkan zikir khafi ini setelah 200 tahun masa kehidupanku, katanya. Jadi 200 tahun kemudian akan ada seorang ulama yang menyempurnakan zikir khafi dalam artian mengkodifikasi bagaimana supaya lebih mudah terserap kepada orang-orang. Nah, ternyata yang 200 tahun kemudian betul yang namanya juga ru'yah shadiqah ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang dihunjamkan ke dalam dada seorang waliullah, bahwa itulah yang akan terjadi. Ternyata betul bahwa 200 tahun kemudian setelah peninggalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, muncullah ulama yakni Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Bahkan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi itu ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walaupun Syekh Abdul Qadir sudah meninggal. Sama dengan halnya dengan Syekh Ahmad Kanji ketika beliau sudah berthariqah gitu ya. Namun di saat berwudu, beliau tiba-tiba kesengsram, sudah menahan rindu kepada thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian maklum oleh gurunya pun waliullah, diketahui oleh gurunya, tidak dimarahi, tidak dapat, tapi hanya mengucapkan, wahai Syekh Ahmad Kanji, ketahuilah olehmu bahwa thariqah yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memiliki keistimewaan tersendiri. Insya Allah suatu saat engkau akan bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Tuan Syekh sudah meninggal gitu ya. Kemudian karena beliau sehari-harinya berkhidmah kepada gurunya dengan mencari kayu bakar, kemudian di pertengahan jalan karena lelah tertidurlah di hamparan batu ya, di yang daerah teduh gitu ya, pas bukan bangun. Kemudian dalam mimpi itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghampiri dan mentalkin kepada beliau Syekh Ahmad Kanji. Kemudian diberikanlah khirqah. Khirqah itu sorban hijau dan mahkota, mungkin gitulah, kayak udang-udang lah gitu ya. Mahkota berwarna udang-udang berwarna merah. Setelah bangun, ternyata subhanallah, sorban dan udang-udangnya masih ada. Kemudian karena beliau sedang membawa kayu bakar itu tidak mau menempel di pundaknya beliau, mengangkat gitu ya sampai ke gurunya. Kemudian gurunya, wahai Syekh Ahmad Kanji, ketahuilah olehmu bahwa Tuan Syekh telah mentalkin dan meridhoi engkau sebagai muridnya. Kemudian gurunya bermohon kepada muridnya, wahai Syekh Ahmad Kanji, karena engkau sekarang sudah menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau akan menjadi guruku, katanya. Maka izinkan aku untuk bertabaruk kepada
mahkota dan juga sorban hijau. Subhanallah gitu ya. Di talqin itu jauh sebelum setelah Syekh Abdul Qadir meninggal. Sama halnya dengan, mohon maaf ya, Gus Dur. Coba cari dilihat Gus Dur dan Thariqah Qadiriyah. Di Irak, waktu di Irak, Baghdad, kan Gus Dur kuliahnya di sana gitu ya. Kemudian Gus Dur itu ingin berthariqah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ditalkinlah oleh wakil-wakil talkinnya. Ketika saat datang ke Tasikmalaya, kan ada Muktamar NU di Cipasung. Kemudian ada sahabatnya di Suryalaya, yakni Pangsa Ajengan Jen, sekarang udah meninggal.